Seperti kunut subuh. Memang ada pendapat ulama yang membolehkan dari mazhab Syafi'i atau yang lainnya. Karena tidak tahu tentang hadisnya itu dhaif. Aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut dalam salat subuh? Qol. Anas berkata, "Na'am." Iya. Nabi baca kunut dalam subuh. Tapi kalau sudah dikatakan bid'ah oleh sahabat ya bid'ah. Enggak bisa dikatakan khilaf. Kunut subuh sampai meninggal dunia. Dhaif di sini. Karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Menjelaskan di dalam kitab Al-Hadjusari atau ini juga dibahas oleh Imam Yahya bin Ma'in dan juga Imam Ali Ibnul Madini yang menyatakan bahwa Imam Abu Ja'far Ar-Razi itu thiqah. Beliau itu Abu Ja'far Ar-Razi ya, bisa tidak diterima hadisnya, ada kelemahan ketika meriwayatkan hadis Rasulullah jikalau beliau meriwayatkannya dari Al-Mughirah. Sementara jikalau beliau meriwayatkannya dari selain Al-Mughirah seperti di hadis kunut itu dari Ar-Rabi', kemudian dari Anas bin Malik, diterima hadisnya. Dan itulah. Tapi kalau sudah dikatakan bid'ah oleh sahabat ya bid'ah. Enggak bisa dikatakan khilaf. Sambil contoh ya. Seperti kunut subuh. Memang ada pendapat ulama yang membolehkan dari mazhab Syafi'i atau yang lainnya. Karena tidak tahu tentang hadisnya itu dhaif. Nabi terus kunut subuh sampai meninggal dunia. Dhaif di sini. Karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia sayyul hifzi, jelek hafalannya. Dan dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Enggak boleh dipakai. Rasulullah senantiasa melaksanakan kunut dalam sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Oleh karenanya itu pegangan dari Imam Syafi'i yang menyunahkan kunut dalam sholat apa? Sholat subuh. Ada beberapa ulama atau ada beberapa ustadz ya lebih tepatnya yang menyatakan hadis ini lemah. Dan itu ada pembahasannya, bukan tidak ada pembahasannya. Jadi pembahasannya itu sekalian sudah. Karena di sanadnya itu ada Abu Ja'far Ar-Razi yang bernama Isa bin Abi Isa. Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi' dari Anas. Abu Ja'far Ar-Razi ini karena ada Abu Ja'far Ar-Razi maka dikatakan hadis tersebut lemah karena beliau ini bukan seorang thiqah. Jadi beliau kalau meriwayatkan hadis intinya ada kelemahan. Akan tetapi ulama yang lain membahasnya bagaimana? Ulama yang lain itu membahasnya seperti Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitab Al-Hadjusari atau ini juga dibahas oleh Imam Yahya bin Ma'in dan juga Imam Ali Ibnul Madini yang menyatakan bahwa Imam Abu Ja'far Ar-Razi itu thiqah. Beliau itu Abu Ja'far Ar-Razi ya, bisa tidak diterima hadisnya, ada kelemahan ketika meriwayatkan hadis Rasulullah jikalau beliau meriwayatkannya dari Al-Mughirah. Sementara jikalau beliau meriwayatkannya dari selain Al-Mughirah seperti di hadis kunut itu dari Ar-Rabi', kemudian dari Anas bin Malik, diterima hadisnya. Dan itulah yang dijelaskan oleh Imam Yahya bin Ma'in dan juga Ali Ibn Madini. Jadi pembahasan ini ditutupi kadang-kala hadirin yang dirahmati Allah. Ditutupi. Dia ngambil cuma satu pendapat. Ini yang kita bilang karena belajar hanya kepada satu kelompok. Dia mengambil pendapat yang menyatakan bahwa Imam Abu Ja'far Ar-Razi hadisnya ini lemah, terus diam. Apakah hanya sampai di sini penjelasan tentang beliau? Tidak. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad tidak mengingkari kepada gurunya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i menyunahkan kunut. Kunut ini ada di dalam kitab-kitab hadis. Termasuk kitab hadis yang paling sahih yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama hadis nomor 797. Kalau di dalam Sahih Muslim hadis nomor 676. Haddatsana Mu'adz ibnu Fadalah. Telah bercerita kepada kami Mu'adz bin Fadalah. Mu'adz berkata haddatsana Hisham. Hisham telah bercerita kepada kami an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah qala. Abi Hurairah berkata, la uqarribanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar akan mendekatkan pada kalian, mencontohkan pada kalian salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya Nabi salat? Maka bagaimana? Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi rak'atil ukhra min salatiz zuhri wa salatil isya wa salatis subhi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an selalu membaca kunut. Di sini pakai redaksi kana yaqnutu.
Abu Hurairah selalu membaca kunut dalam rakaat terakhir, yaitu sholat zuhur, sholat isya, dan sholat subuh. Ba'dama yaqul sami Allahu liman hamidah. Setelah membaca sami Allahu liman hamidah, artinya pada waktu i'tidal, setelah ruku. Fayad'u lil mu'minin wa yan'alul kufar. Lalu Abu Hurairah mendoakan kebaikan bagi orang-orang beriman dan mendoakan keburukan, laknat bagi orang-orang kafir. Nah, ini artinya apa? Berdasarkan hadis ini, karena Abu Hurairah itu selalu membaca kunut, berarti Rasulullah SAW selalu baca kunut. Berdasarkan hadis ini, kalau di dalam riwayat Bukhari nomor 797, kalau di dalam Sahih Muslim nomor 676. Jadi selalu membaca kunut. Kunut subuh ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 101, kalau Sahih Muslim 677. Haddatsana Musaddad, telah bercerita kepada kami Musaddad. Haddatsana Hammad bin Zaid, bercerita kepada kami Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad. Qal, su'ila Anas, Anas ditanya, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut dalam salat subuh? Qal, Anas berkata, na'am, iya. Nabi baca kunut dalam subuh. Faqila lahu, Anas ditanya, aw qanata qabla ruku? Apakah Nabi kunut sebelum ruku? Qal, Anas berkata, ba'da ruku yasiran. Nabi baca kunut setelah ruku dalam salat subuh sebentar. Ada hadis lain riwayat Muslim.